Respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan militer Jepang. 1. Pemberontakan Abdul Jalil. Abdul Jalil merupakan salah satu tokoh yang memimpin pemberontakan terhadap pendudukan militer Jepang di Aceh pada tahun 1945. Pemberontakan ini menjadi salah satu bentuk perlawanan awal terhadap kekuasaan Jepang di wilayah Indonesia. Abdul Jalil mengadakan pengajian bersama 400 pengikutnya yang sekaligus menyuarakan kritik tajam terhadap Jepang, sehingga seorang polisi Jepang bernama Hayashi terluka ketika datang untuk menjemput Abdul Jalil. Pada 7 November 1942, pasukan Jepang dikerahkan untuk menangkap Abdul Jalil, namun dia lolos. Setelah 3 hari tentang menemui Abdul Jalil setelah sholat Jumat, dan terjadi pertempuran yang mengakibatkan keguguran Abdul Jalil. Abdul Jalil dimakamkan pada tanggal 10 November 1942 di Dayakot, Plieng. Pemberontakan yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa terhadap Jepang terjadi di Jawa Barat pada tahun 1944. Pemberontakan ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah Jepang di wilayah tersebut. Pada masa pemerintahan ini, ia menentang pelaksanaan Seikei, yaitu cara memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan menundukkan badan ke arah matahari. Ia menganggap perbuatan itu bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak tauhid karena telah mengubah arah kiblat. Kiai Haji Zainal Mustafa berencana mengadakan perlawanan terhadap Jepang pada 25 Februari 1944. Namun rencananya ketahuan dan Opsir Jepang membawa ultimatum untuk memerdekakan Pulau Jawa pada 25 Februari 1944. Lalu setelah itu datanglah truk yang merupakan pasukan Jepang dari kalangan sendiri mendekati garis pertahanan Sukamanah. Karena kalah dalam jumlah kekuatan, pasukan dapat menerobos pasukan Sukamanah yang mengakibatkan Ki Haji Zainal bersalah dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda Ancol, Jakarta. Nah, selanjutnya ada perlawanan di Kalimantan. Di wilayah Kalimantan terjadi berbagai bentuk perlawanan terhadap pendudukan Jepang, baik secara bersenjata maupun non-bersenjata. Perlawanan ini menunjukkan kesatuan dan semangat perlawanan dari masyarakat Kalimantan terhadap kekuasaan Jepang. Pada tahun 1945, orang Dayak meluncur serangan kepada Jepang yang lagi melawan sekutu dengan membuat Jepang kelabakan. Hal itu membuat orang-orang Dayak semakin berani memasuki Pontianak dengan membawa senjata tajam termasuk senapan, tombak, parang, dan sumpit. Perlawanan Dayak pun semakin luas. Jepang yang semakin panik segera mengerahkan pasukan dan terjadi pertempuran hebat yang menewaskan banyak orang. Kendati demikian, harapan rakyat Kalimantan untuk mengusir Jepang terkabul. Pasalnya, 3 bulan setelah kematian Pangsuma, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Perlawanan di Papua. Perlawanan di Papua melibatkan berbagai gerakan separatis yang bertujuan untuk kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar bagi Papua dari pemerintah Indonesia. Ini telah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda dan terus berlangsung pada saat ini. Tahun 1943, Papua melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat Papua diawali dengan kemunculan gerakan Oreli di Biak. Pasalnya di Biak, rakyat Papua mengalami diskriminasi. Rakyat Papua yang sudah merasa bahwa Jepang sudah keterlaluan pun melakukan perlawanan. Mereka menggunakan teknik gerilya yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Akan tetapi mereka tidak patah semangat. Mereka yang mengalami diskriminasi dengan dendam yang besar, mereka bersatu dengan sekutu yang bertujuan untuk menaklukkan Jepang. Akhirnya mereka berhasil menaklukkan Jepang di Papua. Yang keenam ada pemberontakan PETA di Blitar. PETA atau Pembela Tanah Air merupakan organisasi yang dibentuk oleh Jepang dengan tujuan untuk melatih tentara Indonesia. Namun di Blitar terjadi pemberontakan oleh anggota PETA terhadap Jepang sebagai bentuk penolakan terhadap kekuasaan pendudukan. Pendudukan PETA berpengaruh terhadap perkembangan ilmu kemiliteran dan perang di Indonesia. Pada tanggal 14 Februari terjadi perlawanan terhadap
perlawanan petani di Indramayu. Di Indramayu, petani-petani melakukan perlawanan terhadap kebijakan ekonomi dan kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang. Mereka menolak untuk kerja dalam proyek-proyek paksa yang dilakukan oleh militer Jepang. Pada Maret 1944, petani yang ada di desa Kapelongan melancarkan protes karena masalah kewajiban serap padi yang mengakibatkan pasukan Jepang pergi ke desa Kapelongan. Akan tetapi, para petani tersebut sudah memperhitungkan hal tersebut, mempersenjatai diri mereka. Pertempuran tersebut menewaskan banyak korban di kedua pihak. Pada 6 Mei 1944, pemberontakan pun meluas di Sidompet dan merekalah yang negosiasi, akan tetapi itu merupakan rencana Jepang untuk menangkap para ulama dan kiai yang membuat perlawanan rakyat